Hai semuanya, selamat pagi adik-adik. Sudah siap atau belum mau mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kalau sudah siap, jangan lupa Alkitabnya disiapkan ya. Sebelum kita memulai hari ini, kita mau menyanyi dulu nih. Lagu apa ya? Lagu yang membuat kita lebih semangat dan bersuka cita. Ada yang bisa tebak? Pada bingung ya? Lagu apa ya Kak yang bisa bikin kita semangat dan bersuka cita? Kita mau nyanyi bersama-sama lagunya Mari Kita Bersukaria. Tahu nggak? Dengan memuji nama Tuhan, kita akan merasa bahagia dan penuh sukacita. Sekarang kita memuji nama Tuhan yuk. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Nah, sudah pada semangat atau belum? Kalau sudah pada semangat, kita mau benar-benar membaca firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau doa dulu yuk. Siapkan hati kita mau berdoa, kita mau bicara sama Tuhan Yesus, agar firman yang kita baca hari ini tidak sia-sia, tapi dapat kita ingat, kita pelajari, dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Akan membuka kegiatan dari KTA. Ini Tuhan berkati pokok KTA, selalu dikasih banyak-banyak teman-teman dari KTA ya Tuhan, amin. Pada hari Minggu ini kita mau baca sama-sama dari Matius pasal 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Sudah dibuka semuanya? Kita mau baca bersama-sama dari Matius pasalnya yang ke-20, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Kita baca bareng-bareng ya. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang,
Ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Wow, panjang juga ya firman Tuhan hari ini. Kira-kira mau bicara tentang apa ya hari ini? Kita dengerin sama-sama yuk. Shalom, selamat pagi adik-adik. Oke, sudah siap Alkitabnya? Karena sekarang waktunya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kain sudah siap dengan Alkitab Kain? Kita akan membaca dalam Matius 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Siap? Dengan Kain di sini kita akan membaca firman Tuhan yang mengatakan, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka masuk yang terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka,
Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, adik-adik, bacaan kita hari ini adalah perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid Tuhan Yesus pada beribu-ribu tahun yang lalu. Nah, sekarang kita akan membacanya. Perumpamaan ini adalah suatu gambaran bagaimana nanti kita di surga. Hal kerajaan surga itu seperti apa? Kok sepertinya tidak adil ya? Nah, kalau adik-adik tadi menyimak bacaan yang tadi ya, mungkin adik-adik akan berpikir, kok Tuhan yang punya kebun anggur kok seperti itu ya? Coba kita lihat lagi ya. Jadi, Tuhan kebun anggur mempunyai kebun anggur. Nah, kita panggil dia Tuan, gitu aja ya. Tuan ini pagi-pagi dia sudah keluar, masih pagi-pagi benar, berarti masih belum ada sinar matahari. Dia baru bangun, dia keluar, dia mulai mencari orang yang mau bekerja di kebun anggurnya. Ketemu deh, dia bilang, kalau kalian kerja di kebun anggurku, kalian akan dapat 1 dinar sehari. Deal? Yes, deal. Akhirnya para pekerja-pekerja ini pergi. Mereka bekerja dari pagi itu ya. Akhirnya sembari bekerja jam 9 pagi, cari lagi. Tuan ini cari lagi. Dia cari orang ke pasar lagi dia. Ada orang yang gak kerja, ditawarin. Ayo kerja yuk di kebun anggurku, mau gak? Nanti pasti kuberikan upah. Oke. Nah, mereka ikut. Mereka mau suka bekerja. Jam 9, 10, 11, jam 12. Jam 12 Tuan ini keluar lagi. Dia ketemu lagi dengan orang-orang yang tidak bekerja. Ditawarin lagi, yuk kerja yuk di kebun anggurku, mau gak? Mau. Ternyata banyak orang yang butuh kerjaan ya. Sudah jam 12 siang, matahari sudah terik. Harusnya kan sudah selesai ya. Tidak. Pada pukul 3 sore, orang yang Tuan ini mencari lagi. Dia pergi ke pasar lagi, dia ketemu lagi orang. Diajak lagi. Sudah jam 3 ya. Dipikirkan sudah selesai. Ternyata jam 5 sore dia pergi ke pasar. Dia melihat ada orang-orang yang tidak bekerja. Kenapa kalian kok tidak bekerja? Ya nggak ada yang ajak kami untuk bekerja, katanya gitu. Ya udah, kalian mau nggak kerja di kebun anggurku? Mau. Padahal itu sudah jam 5 sore. Jam 5 sore sebentar lagi kan malam. Kalau sudah gelap kita nggak bisa bekerja kan. Nah, akhirnya benar. Sudah malam, Tuhan ini menyuruh mandurnya untuk memanggil semua pekerja-pekerjanya yang tadi. Dia suruh panggil, ayo mulai dari yang tadi masuknya jam 5. Jadi yang masuknya paling terakhir. Yang masuknya paling terakhir datang, tahu nggak dia kasih berapa upahnya? 1 dinar. Wah, senang sekali, hore. Mereka pulang dengan sukacita. Begitupun yang lain, semua dikasih 1 dinar. Sampai akhirnya datanglah, dipanggillah orang yang bekerja mulai dari pagi-pagi benar. Mereka sudah berharap mereka akan mendapat lebih dari 1 dinar. Kami pasti dapat lebih banyak. Tapi ternyata ketika mereka keluar, mereka wajahnya sedih. Karena ternyata mereka hanya mendapat 1 dinar juga. Si Tuan yang punya kebun anggur ini berkata kepada mereka, Kenapa kalian bersungut-sungut? Loh, harusnya kan kami dapat lebih banyak, Tuan. Karena kan kami bekerjanya lebih dari pagi. Kami kena sinar matahari. Masa sama dengan yang masuknya jam 5 sore? Nah, apa yang dikatakan oleh si Tuan ini? Dia berkata apa? Kita lihat lagi ya. Itu ada di ayat 13. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Iya, kan tadi sudah janjian. Kalau kamu kerja 1 hari, kamu dapat 1 dinar. Nah, di sini kita melihat
Tuhan yang punya kebun anggur ini adalah Tuhan yang murah hati. Dia mau memberi ke semua orang itu sama. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Tuhan ini? Tuhan ini menggambarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah memilih. Dia murah hati kepada semua orang. Dia ingin semua orang merasakan sukacita dan damai sejahtera dari Dia. Makanya Tuhan Yesus, Dia memberikan sama semuanya. Bagaimana sikap kita kalau seperti ini? Apakah kita seperti orang yang tadi, yang bersungut-sungut, yang iri? Jangan. Ya, sikap kita jangan iri hati. Kita malah harus bangga karena kita punya Tuhan, kita punya Tuhan yang benar-benar murah hati. Dan kita juga nggak boleh malas-malasan akhirnya. Ya udah, aku nanti aja, aku nggak, pastikan Tuhan tolong. Jangan. Karena Tuhan sudah murah hati kepada kita, maka kita pun harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Kita pun mau jadi seperti orang yang murah hati. Yang pertama itu. Yang kedua, jangan iri hati. Ya, kalau misalnya ada orang lain yang mendapat lebih dari kita, janganlah kita iri hati. Karena Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang besar buat kita. Oke? Ingat? Pelajaran kita hari ini, kita punya Tuhan yang murah hati, yang sayang pada kita semuanya. Kedua, marilah kita mempunyai sikap yang murah hati juga. Jangan iri hati, ya. Kita hidup karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Nah, waktunya kita juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sudah siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Bagaimana caranya? Ingat, jangan malas-malasan ya. Waktunya sekolah minggu, walaupun sekolah minggu di rumah, tetap semangat ya. Waktu mama ajak berdoa, ayo berdoa sungguh-sungguh ya. Demikian juga waktu belajar. Walaupun kita belajar di rumah, jangan malas. Tetap kita melakukan semuanya untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah baik buat kita, Tuhan sudah murah hati buat kita, dan kita harus bersyukur. Karena di kerajaan surga nanti, kita semua akan mendapat kemurahan yang lebih lagi daripada kita di bumi ini. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kemurahan hati-Mu buat kami. Kami siap jadi anak-anak yang murah hati, anak-anak yang benar-benar taat kepadamu dan bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sangat baik buat kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Kak Eyin atas firman Tuhan hari ini. Nah, siapa tadi yang belum jelas? Atau, ya Kak tadi ada ketinggalan. Nggak apa-apa, adik-adik bisa di replay lagi, dimundurin lagi tadi sebelum Kak Eyin mulai, biar lebih jelas apa ya yang diceritain sama Kak Eyin. Oke? Kalau sudah, kita mau sama-sama beraktivitas ya.
Gimana adik-adik? Aktivitasnya gampang kan? Nah, karena gampang, kakak berharap adik-adik semuanya mengerjakan aktivitasnya ya. Nah, kakak punya pengumuman nih. Ada cara untuk mengumpulkan aktivitas IMPA. Kalau selama ini mungkin adik-adik masih bingung ya. Kemana kak ngumpulinnya? Kemana ya kak ngumpulinnya? Aku bingung. Nah, ini Kak Gia kasih tahu bagaimana cara mengumpulkan aktivitas IMPA. Pertama, kalian yang pasti kerjakan dulu aktivitasnya. Jangan sampai yang dikumpulkan bukan aktivitasnya, tapi malah foto selfie lagi makan bakso. Bukan ya, yang dikumpulkan adalah aktivitas hari ini. Nah, kalian pertama minta tolong mama, papa, atau kakak ya. Nah, minta tolong untuk foto hasil aktivitas kalian. Kalau misalnya aktivitasnya disuruh video, berarti kalian harus buat videonya dulu. Kumpulinnya ke grup apa, Kak? Ke grup Pekat PA. Mama pasti punya kok grup Pekat PA. Nanti kalian minta tolong mama ya untuk membuka grup Pekat PA. Setelah kalian buka grup Pekat PA, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Itu bukan gambar loading ya, tapi memang gambar handphonenya Kak Gia memang bentuknya seperti loading. Nah, kalau kalian misalnya sudah membuat fotonya nih, kalian mau mengumpulkan. Nah, ada satu yang harus kalian lakukan dan ini wajib dilakukan oleh semua adik-adik yang mau mengumpulkan aktivitas. Kalian harus menuliskan di bawah hasil karya kalian tulisan tanggal, underscore, atau garis yang ada di bawah, nama kalian, lalu garis lagi, kelas. Jadi misalnya nih, aktivitasnya disuruh membuat video menari, TAAT, seperti kemarin. Nah, kalian buat videonya, lalu kalau misalnya kalian bingung, boleh kalian kirim dulu. Setelah kalian kirim, bawahnya kalian ketik deh tanggalnya. Misalnya tanggalnya tugas hari ini tanggal 7 Februari 2021. Lalu dikasih garis underscore, lalu dikasih namanya Gia. Lalu underscore lagi kelasnya. Karena Kak Gia masih kelas TK, masih imut-imut, berarti Kak Gia tulis TK. Seperti itu ya adik-adik caranya. Kenapa sih Kak? Kok harus dikasih seperti itu? Iya, karena kakak-kakak Pekat PA, kakak-kakak layan, punya hadiah untuk adik-adik yang rajin mengumpulkan aktivitas. Jadi kalau misalnya nggak ada namanya, kakak bisa bingung ini punya siapa. Karena hasilnya kan bagus-bagus. Nanti kakak kira itu punyanya Kak Gia sendiri, bukan punya adik-adik. Jadi jangan lupa dikasih nama, tanggal, dan kelas ya. Kebalik. Tanggal, nama, dan kelas. Supaya kakak-kakak bisa absen dengan mudah. Dan kalau misalnya kalian rajin, bisa langsung diantarkan hadiahnya di setiap akhir bulan. Salah, bukan akhir bulan. Setiap akhir tahun. Setiap akhir tahun nanti kakak-kakak akan rekap. Yang paling banyak mengumpulkan aktivitas akan ada hadiahnya. Sudah ada loh yang dapat hadiahnya dari tahun 2020 kemarin. Banyak sekali aktivitas yang dikumpulkan sama adik-adik. Keren-keren, bagus-bagus. Kakak sampai bingung mau pilih siapa yang menang. Jadi di tahun 2021 ini, jangan lupa ya, kirimkan aktivitas kalian di grup Pekat PA supaya bisa dapat hadiah lagi. Oke? Terima kasih adik-adik semua yang sudah mendengarkan dari awal hingga melakukan aktivitas sampai mengikuti mau lagu penutup nih. Nah, sebelum kita berpisah pada hari ini, kita mau nyanyi bareng-bareng ya. Kita mau memuji Tuhan dari Kidung Jemaat judulnya Yesus Menginginkan Daku.
Yuk kita sama-sama berdoa yuk. Sebelum kita berpisah, sebelum kita melakukan aktivitas yang tersisa di hari ini, kita mau sama-sama berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Mari kita satu dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah membimbing kami dari awal hingga akhir ibadah hari ini. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah hari ini. Tolong berkatilah orang tua kami yang bekerja demi kami, sekolah kami, guru-guru kami yang telah mengajarkan kami supaya kami bisa jadi pandai seperti sekarang ini. Berkati gereja kami, kakak-kakak layan, dan pendeta yang telah melayani kami. Berkati bangsa dan negara kami agar dapat menghadapi wabah COVID-19 yang telah melanda seluruh dunia ini. Tolong berkati teman-teman kami yang sedang sakit, atau yang memiliki keperluan, atau yang mungkin tidak bisa datang. Mohon berkati mereka, agar minggu depan kami bisa bertemu lagi. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan ya. Ingat pesannya kakak layan semuanya. Jangan lupa selalu cuci tangan, memakai masker, dan kalau nggak perlu banget, nggak perlu keluar rumah ya. Adik-adik di rumah aja. Jaga jarak sama lainnya ya. Dan satu lagi yang lebih penting, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Dah.